Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umat yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah hari ini kita kembali bersilaturahim dalam program Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Tanpa terasa kita akan memasuki hari raya terbesar tentunya bagi umat Islam di dunia, yaitu Hari Raya Idul Adha. Di Indonesia kemarin kita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan Hari Raya Idul Adha ini begitu istimewa karena tidak hanya di sana ada ritual pelaksanaan kegiatan haji, tapi bagi orang yang tidak melaksanakan haji pun melaksanakan kegiatan ritual penyembelihan hewan kurban. Ini hampir di seluruh dunia semua merasakan euforia ini. Dalam tahun-tahun ini terdapat satu fenomena yang dikhawatirkan akan mengganggu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, yaitu ada penyakit kuku dan mulut. Nah, ini yang menyebabkan kita pada saat melaksanakan kurban harus berhati-hati dalam memilih hewan kurban. Tapi kita tidak akan bicara lebih dalam tentang ini, kita akan melihat bagaimana hikmah di balik pelaksanaan kurban pada saat pelaksanaan Idul Adha. Dan tentunya sudah hadir bersama kita guru kita yang mulia Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, barakallah. Muhammad, alhamdulillah. Prof, rindu sekali ini saya bisa ketemu lagi dengan Prof. Sekian lama. Prof, dalam pelaksanaan syuting ini kita pun saat ini masih ada kecemasan dengan adanya COVID ya, Prof. Kita tetap melakukan protokol kesehatan. Nah, untuk Idul Adha tahun ini pun selain COVID yang dikhawatirkan menyebar, ada juga penyakit hewan kuku dan mulut ini yang dikhawatirkan bisa menyebarkan kepada kita yang melaksanakan haji dan juga yang menerima daging haji. Iya. Apa yang harus kita lakukan dalam menyikapi hal ini, Prof? Iya. Silakan, Prof. Fadal, Prof. Saya kira ini menarik ya untuk kita kaji pada hari ini ya. Siap, Prof. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, benar bahwa salah satu ajaran yang penting di dalam Islam itu adalah menyembelih hewan kurban. Dalam Al-Qur'an itu kan historisnya berawal ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi. Ya. Ayatnya inni ara fil manami anni ausbaka fandur madza tara. Qala ya abati fa'al tu'maru satajidini insyaallah minas sabirin. Ya. Aku bermimpi, aku melihat aku menyembelih engkau wahai anakku. Ya. Mendengarkan redaksi yang digunakan oleh bapaknya, ini ara fil manami, ya. Manamat itu kan salah satu di antara 5 jenis mimpi di dalam Al-Quran. Ada mimpi dalam pengertian al-hilm, misalnya mimpi basah itu biasa gunakan itu al-hilm. Ada mimpi betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala ditujukan kepada Nabi, inilah manamat. Ada mimpi juga antara tidur dan tidak tidur, itu juga asli dari Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan ru'yah. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat 11 bintang termasuk matahari dan bulan itu sujud terhadapku. Qala, berkata Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf yang bermimpi, la taqasusir ru'yaka, jangan kisahkan, jangan ceritakan mimpimu wahai anakku. Itu ru'yah di situ. Ya, mimpi yang keempat ada yang disebut dengan waqiat. Ada surah Al-Waqiah kan. Jadi sebelum kejadian keesokan harinya, biasanya orang-orang arif itu diperlihatkan isyaratnya di malam hari. Itu biasa disebut dengan
waqiat. Ada lagi yang paling puncak itu mukasyafah seperti Nabi, mungkin juga para Nabi. Dia bisa transparan. Dia bisa menggunakan mata Allah untuk melihat, mendengarkan dengan menggunakan atau meminjam telinga Allah Subhanahu wa taala, itu dalam hadis riwayat Bukhari loh ya. Nah, jadi orang yang bersih itu bisa melihat aurah, ya pancaran aurah seseorang itu dengan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi kita kepada Idul Kurban ini, itu dasarnya adalah mimpi. Jadi kita tidak bisa menggeneralisir bahwa mimpi itu adalah bunga-bunga tidur yang tidak ada efeknya, enggak. Ya, kalau kita tidak menolak atau kalau kita menolak semua mimpi, maka kita juga menolak keharusan Idul Kurban itu, karena dasarnya kan adalah mimpi para pemirsa. Nah, mungkin isu kita pada hari ini ialah dengan maraknya penyakit mulut dan kuku. Ya, pertama saya ingin jelaskan dulu apa sih filosofi sebetulnya Idul Kurban ini. Nah, ini kan kembaran, ada Idul Fitri, yaitu kewajiban bagi seorang muslim itu untuk memberikan kontribusi dalam bentuk karbohidrat ya. Beras kalau kita di Indonesia kan, mungkin di sana itu adalah gandum bagi mereka yang makan roti ya kan. Jadi itu unsur-unsur karbonnya yang harus diserahkan, dibantukan, dikontribusikan kepada mereka yang mungkin menderita kemiskinan. Nah, kalau kita di sini adalah beras. Nah, untuk Idul Adha seperti sebentar lagi kita akan masuk kepada suasana Idul Adha ini. Nah, itu ibadah protein. Jadi protein itu kan terutama protein hewani itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita kan. Al-aqlu salim fil jismi salim, mensana in corpore sano. Pikiran yang sehat itu terletak di dalam tubuh yang sehat. Untuk menyehatkan tubuh ini ada dua hal yang perlu kita seimbangkan, karbohidrat dengan protein. Jadi Idul Fitri itu ibadah karbohidrat, Idul Adha ini adalah ibadah protein, dua-duanya. Akan tetapi ya, zakat itu pun juga harus betul-betul ya objek dan bahan pengeluaran kita itu harus betul-betul bersih. Namanya saja zakat ya, untuk membersihkan. Nah, untuk hewan kurban ini penegasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya sebetulnya mulai dari Nabi Adam ya, ketika Qabil diminta untuk memberikan kurbannya, dia pilih binatang yang cacat, yang ya diafkir lah, karena mungkin cari untung dan seterusnya. Tapi itu ditolak. Allah tidak menerima sebuah pengorbanan yang cacat. Nabi pun juga menegaskan bahwa kalau kita akan melakukan kurban, apa itu kambing, kalau di sana unta ya kan, atau di sini hewan-hewan yang berkaki empat yang memenuhi syarat untuk dikorbankan, salah satu persyaratan ibadah kurban itu ialah harus sehat. Apa artinya sehat? Ya, suci, bersih daripada penyakit. Bahkan bukan saja sehat secara fisik ya, tidak boleh cacat. Misalnya ada seekor kambing, telinganya dipotong atau ekornya putus. Walaupun sehat badannya, tetap tidak boleh dipakai untuk ibadah kurban, karena itu cacat. Mungkin sehat, tidak ada penyakitnya, tapi karena ekornya putus atau tanduknya patah, kalau kambing atau sapi atau kerbau ya kan, cacat badan pun juga nggak boleh. Apalagi kalau itu adalah ada virusnya kan, seperti yang sekarang ini mencemaskan kita semuanya ya. Sampai kapan ini akan berhenti fenomena apa yang disebut dengan PMK ini, penyakit mulut dan kuku ini. Nah, kalau memang itu terbukti membahayakan dunia kesehatan kita, ya, maka itu pun juga termasuk orang yang termasuk tidak bisa kita kurbankan. Makanya itu hewan yang akan dikurbankan nanti itu harus terbukti betul bahwa hewan itu adalah sehat dan tidak cacat. Nah, jadi ini betapa pentingnya kita memperhatikan kesehatan hewan yang kita akan kurbankan, karena daging kurban itu nanti akan disebarkan kepada masyarakat. Ya. Tidak dikonsumsi hanya sekelompok keluarga kecil saja. Ya. Ini sedapat mungkin diedarkan sebanyak-banyaknya kepada umat. Nah, bayangkan kalau hewan itu adalah bermasalah. Ya. Nah, saya kira nanti kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ada satu pertanyaan, Prof, sebelum kita masuk ke segmen berikutnya. Seandainya
di dalam satu masa ada sebuah virus atau penyakit seperti yang sekarang ini, apakah boleh, Prof, kita menunda pelaksanaan penyembelihan kurban? Tapi nanti jawabnya ya, Prof ya. Tetap di sini. Tentunya hanya di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Kemudaratan itu, mencegah bahaya itu lebih utama daripada mengejar manfaat. Pahalanya banyak kalau kita berkurban. Ya, kita kembali lagi di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal dengan tema kita yaitu bersyukur dengan berkurban. Dan tentunya Profesor Nazaruddin Umar di segmen pertama sudah menjelaskan kepada kita itu betapa pentingnya pelaksanaan penyembelihan hewan kurban sebagai salah satu wujud ketakwaan dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana jika saat ini yang dialami adalah dikhawatirkan adanya penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku. Apakah boleh kita menunda pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tersebut? Silakan, Prof. Ya, kita tadi bicara bagaimana bentuk penularan virus binatang kepada manusia. Iya. Nah, dalam dunia kedokteran kan baru ya dekade terakhir inilah, abad-abad terakhir ini baru ditemukan bahwa ternyata virus binatang itu bisa pindah secara masif kepada manusia. Dalam Al-Quran kita sudah diingatkan tadi kisahnya Raja Samud itu dengan Nabi Saleh. Dan yang paling dekat dengan kita sebetulnya kan virus burung pun juga bisa menyebabkan manusia itu musnah seperti Tairan Ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Ya kan, pasukan Abraha itu kan dihancur luluhkan oleh burung-burung ababil. Menurut tafsir Al-Manar bahwa burung itu pembawa virus. Boleh jadi batu-batu yang dilemparkan itu semacam virus yang ada pada burung itu. Tapi ironisnya, yang beriman kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kakeknya Nabi itu nggak kena lemparan batu atau tidak terkontaminasi dengan virus itu. Allah. Nah, contoh-contoh seperti ini banyak dalam Al-Quran, perlu kita pelajari ya, bahwa virus-virus binatang itu bisa membahayakan kepada manusia juga. Nah, sekarang ini terbukti, ditemukan di dalam beberapa tempat ya, bahwa penyakit atau PMK istilahnya sekarang ini kan, penyakit mulut dan kuku ini menyebar di beberapa tempat di Indonesia ini. Meskipun pemerintah kita ini sudah berusaha untuk melakukan melokalisir ya binatang-binatang yang bermasalah ini, tetapi kita juga nggak bisa di lapangan kan, itu banyak kendala-kendala teknis ya. Mungkin jumlah atau kemampuan pemerintah untuk mendeteksi satu persatu binatang ternak itu yang akan disembelih itu kan juga masih sangat terbatas ya kan. Nah, pertanyaannya Mas David tadi, apa kira-kira seandainya kita belum ada satu solusi yang terbaik dari pemerintah atau dari kita, apakah kita ini yang memenuhi syarat untuk berkurban bisa menunda bahwa hewan kurban kita itu jangan dulu tahun ini, dia tahun depan? Itu kan pertanyaan. Atau kita bisa berkurban mungkin di provinsi lain yang belum ada kontaminasi virusnya. Atau mungkin kita ke negara lain, misalnya ke negara tetangga. Atau bisakah dananya itu yang kita berikan kepada fakir miskin untuk nanti itu bisa membeli daging apa yang sehat, yang terbukti dagingnya itu sehat itu ya. Jadi bukan menyembelih korban langsung di situ, mungkin sudah disembelih di situ, tetapi dagingnya itu kalau itu makasudnya itu untuk memberikan apa ya, energi atau protein hewani ya, bisa seperti itu. Nah, ini pembahasannya sangat fikih. Nah, kita menunggu fatwa Majelis Ulama ya. Apa kata Majelis Ulama kita tentang PMK ini. Nah, kita juga menghimbau Majelis Ulama itu jangan terlambat ya, memberikan penyuluhan fatwa terhadap umat kita yang sangat membutuhkan ini ya kan. Nah, kalau saya sampaikan di pendapat saya pribadi di forum yang terbuka seperti ini tanpa melalui proses fikih ya, apalagi ini kan memerlukan fatwa, maka itu mungkin mendahului Majelis Ulama. Tetapi saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, ada kaedah darul mafasid muqaddamun ala jalil masalih. Ya, mencegah kemudaratan itu, mencegah bahaya itu lebih utama daripada mengejar manfaat. Pahalanya banyak kalau kita berkurban. Tetapi kalau ternyata
hewan kurban yang kita akan bagikan kepada masyarakat itu mengandung virus, apalagi diduga misalnya itu ada hal-hal yang bisa membahayakan masyarakat, maka itu apa yang kita harus lakukan? Kaidah usul fikih itu sudah mengatakan bahwa mencegah mudarat itu lebih utama daripada mengejar pahala, mengejar manfaat. Nah, cukup hanya dengan kaidah ini saja. Kalau mau ditambah kaidah lagi, misalnya ad-darar yuzal, semua yang bisa menimbulkan masalah itu ditinggalkan, ya kan? Ad-darurat tubihul mahdurat, ya. Ya, jadi ada banyak kaidah yang bisa kita lakukan, yang kita jadikan dasar. Nah, untuk melindungi masyarakat kita itu dari berbagai macam bahaya dan malapetaka. Nah, kembali lagi kepada kurban ini. Bukan berarti saya mengatakan di sini tahun ini kita jangan menunaikan ibadah kurban. Ya, tahun lalu kan wajib ibadah haji, itu kan rukun Islam malah. Kita nggak ada haji beberapa tahun lalu kan. Betul. Nah itu karena mencegah. Nah sekarang ini apakah logika ini bisa digunakan? Karena mengingat tidak ada jaminan bahwa hewan yang kita akan sembelih itu adalah steril, bersih dari COVID, maka tahun ini mari kita menunda beribadah kurban. Nah, saya tidak ingin mendramatisasi peristiwa ini. Kalau memang itu ada keputusan pemerintah bahwa ini virus PMK ini menyebar di seluruh Indonesia, maka Majelis Ulama itu harus memberikan fatwa. Tapi kalau memang itu ternyata hanya di lokasinya seperti itu, ya kita juga jangan melakukan sesuatu yang membunuh nyamuk dengan palu gitu ya. Hanya kasusnya sedikit di daerah tertentu, tapi satu Indonesia nggak boleh berkurban. Itu juga bahaya. Di sana nggak ada masalah kok, di sebuah pulau kecil nggak ada PMK-nya. Akhirnya kita juga perlakukan, pokoknya tahun ini nggak boleh beribadah kurban. No, saya kira tidak seperti itu ya. Maka itu cara yang terbaik ini, mari kita menunggu ya, masih ada waktu ya, pihak kedokteran hewan ini untuk memberikan informasi, terbukalah kepada masyarakat kita, pemerintah pun juga, dan juga saya mau menghimbau kepada Majelis Ulama juga, mari kita bareng-bareng ya mencermati persoalan ini. Maka itu kita perlu sehat, lahir batin, supaya menjadi sukses, menjadi khalifah dan hamba di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup para pemirsa. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Prof. Silakan, Prof. Alhamdulillah. Prof, tadi Prof sudah memberikan garis bawah gitu bahwa ini keputusan belum final gitu, dan menunggu dari MUI dan juga pemerintah bagaimana langkah yang akan diambil. Artinya harus benar-benar mengecek dan dicek tentang keberadaan virus ini sendiri, apakah berlaku general atau hanya di beberapa titik. Nah, saya ingat Prof ada juga lembaga amil zakat atau badan amil zakat yang memberikan layanan ayo berkurban melalui badan amil zakat gitu. Nanti mereka yang potongin, Prof. Gitu. Nanti setelah mereka yang potongin, apakah itu juga bisa jadi salah satu sarana karena mereka juga menggunakan tempat pemotongan yang steril dan lain sebagainya begitu, Prof. Gitu. Iya, itu antara lain solusinya. Sebetulnya bukan tempat pemotongannya bermasalah. Bukan tempat pemotongan, ya. Iya, hewannya itu. Hewannya, iya. Ya, Istiqlal punya tempat pemotongan yang mendapatkan pengakuan dari berbagai macam pihak, itu sangat steril. Tapi kalau binatangnya yang terkontaminasi virus kan paham Prof. Sebagus apapun tempat pemotongannya, itu tetap tidak bisa mencegah virus itu. Maka itu memang perlu dua-duanya ya. Tempat pemotongannya harus steril, kemudian binatangnya pun juga itu harus terbukti bebas daripada penyakit PMK itu. Nah, insya Allah. Makanya ini yang harus dipertanyakan ulang supaya bisa jelas pemirsa bahwa ini bukan tempatnya, tetapi bahwa memang keberadaan dari penyakit ini yang membahayakan gitu ya, Prof ya. Prof, kira-kira apa yang bisa kita ambil dari apa yang tadi disampaikan? Sebelum kesimpulannya saya malah justru saya menghimbau ya Basnas di sini perlu kita berdayakan ya. Barnas itu insya Allah punya sistemnya sendiri, mungkin lebih profesional, bisa mendeteksi binatang yang sehat dan tidak tidak sehat. Dan Basnas juga punya tim tempat yang steril mana yang tidak steril itu ya. Jadi kalau kita ragu
membeli hewan, udahlah serahkan aja dananya itu kepada Basnas, Basnas gitu ya, Prof, atau mungkin lembaga-lembaga yang kredibel seperti NU, Muhammadiyah, Istiqlal, atau lembaga-lembaga yang punya tim profesionalnya untuk menangani hal ini. Iya. Jadi jangan lagi sembarangan ya dari keluarga beli ke sana terus diserahkan ke masjid, atau dagingnya kita potong sendiri nanti serahkan ke. Jadi saya kira melalui institusi lah. Iya. Nah mungkin juga kita nanti akan lihat setelah disembeli, dites laboratorium, kalau memang ternyata dagingnya sehat setelah dipotong, baru kita edarkan. Kalau tidak ya, kalau nggak sempat ini kan bisa pengalengan dulu ya kan. Ya, itu boleh ya Prof ya? Bisa. Artinya daging yang setelah dipotong kita olah, artinya kan banyak juga badan amil zakat yang mendistribusikan dalam bentuk daging kalengan gitu. Ya. Boleh gitu Prof? Kalau itu lebih efektif, lebih efisien, lebih bermanfaat, why not? Yang penting kan penyembeliannya itu pada hari tasyrik. Iya, iya, iya. Ya kan? Jangan hari keempat, hari kelima baru dikalengkan, itu bukan kurban, itu sedekah. Sedekah. Insya Allah. Baik Prof, terima kasih banyak ilmunya. Sekali lagi Prof, mungkin apa yang bisa kita ambil hikmah dari yang kita bahas? Ya, pertama Bapak Ibu sekalian, sama-sama mari kita mencermati kondisi terakhir ini. Saya sih melihat pemerintah juga sudah sangat berkeringat ya untuk menyelesaikan persoalan ini. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya juga bisa berkorban. Amin ya Allah. Ya. Dan yang kedua, tentu kita konsumen yang akan menikmati daging kurban itu ya kan, lakukanlah proses yang sangat sehat ya kan. Kadang-kadang kan kita satenya itu mungkin belum terlalu panas ya, virusnya kumannya belum mati, langsung ditancap aja. Jadi saya kira kita matang sematang-matangnya lah, supaya kalau ada memang virusnya bisa mati lah sebelum masuk di perut kita kan, kalau seandainya itu ada. Jadi saya kira banyak hal yang bisa kita lakukan ya tanpa harus meninggalkan ibadah kurban ini. Ya, saya kira itu aja. Amin ya Allah, mudah-mudahan tidak ada lagi alasan bagi kita untuk menunda ritual atau ibadah yang menunjukkan ketaatan kita kepada Allah yang memang sudah disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Tetap seperti yang dikatakan oleh Profesor tadi, jika ada kemudaratan di situ ya kita ambil langkah yang preventifnya gitu kan. Gitu. Nah mudah-mudahan ini semua pihak yang terlibat bisa memberikan keputusan yang jelas supaya umat tidak bingung, sehingga akhirnya nanti pelaksanaan ibadah Idul Adha kita bisa jalankan dengan baik, dengan taat, dan dengan lancar semuanya. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Profesor. Dan pemirsa, setelah ini kita akan lanjut lagi dengan Pak Dr. Sukidi tentunya dengan tema dan bahasan kita yang sama, yaitu bersyukur dengan berkurban. Hanya di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Syukron Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih. Bahwa darahmu, hartamu, dan kehormatanmu adalah terjaga. Keistimewaan Nabi Ibrahim alaihi salam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala diabadikan dalam surat An-Nisa ayat 125. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyematkan gelar Khalilullah atau kekasih Allah kepada Nabi Ibrahim. Berkat ketulusannya dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana beliau menunaikan amanat untuk menyembelih sang putra tercinta. Ketakwaan Nabi Ibrahim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan representasi umat Islam dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim, termasuk saat beribadah haji yang menjadi puncak ketaatan umat Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, seperti apa wujud ketakwaan Nabi Ibrahim
yang sejatinya ada pada umat muslim untuk meraih kesempurnaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, kita kembali lagi di Khazanah Islam, dan di segmen 3 ini seperti saya sampaikan tadi bahwa sudah hadir bersama-sama dengan kami di dalam studio yaitu Pak Dr. Sukidi. Beliau adalah seorang doktor dalam bidang studi Islam, dan kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai pelaksanaan ibadah haji. Kalau tadi kita bicara tentang ibadah kurban yang dilakukan pada saat Hari Raya Idul Adha, kita akan bicara mengenai pelaksanaan ibadah hajinya. Nah, kalau menurut beliau ternyata ada sesuatu yang harus diperhatikan bagi kita nih kaum muslimin ya pada saat pelaksanaan ibadah haji. Ini menarik ini, dan sudah hadir bersama kita. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabar, sehat Pak Dokter? Alhamdulillah sehat. Gimana ya, walafiat. sehat ya? Alhamdulillah. Ini terima kasih Pak Dokter sudah meluangkan waktu. Memang menariknya di Khazanah Islam ini ya pemirsa, kita akan melihat setiap permasalahan yang dihadapi umat ataupun memperdalam atau mempertajam ya esensi dari setiap ritual yang kita kerjakan gitu, berdasarkan pandangan dari para ahli, ulama ataupun tokoh-tokoh yang memang kompeten di bidangnya. Apa yang bisa kita kaitkan dari esensi pelaksanaan haji yang tidak hanya dilihat dari ritualnya saja seperti lempar jumroh, tahallul, tawaf, sa'i, tapi juga ada hal-hal lain. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengaturkan rasa terima kasih ke Mas David Matur suwun atas undangan yang spesial ini. Amin ya Allah. Pengantar Mas David mengingatkan saya pada pidato perpisahan, khutbatul wada. Betul. Pidato yang sangat bersejarah dalam tradisi Islam, Ya. karena ini adalah pidato yang sangat mengesankan dari baginda Rasulullah, dan Nabi Muhammad menyapa dengan sebutan yang Ya sangat ayuhan inklusif dan universal. Ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas. Ya, saya juga agak bingung itu. Kalau yang lain kan ini kan peristiwanya haji, Ya. kaum muslimin. Tapi kenapa nggak disebutnya ya ayyuhallazina amanu atau ya ayyuhal muslimun? Tapi ini ya ayuhan nas. Ya, ini pesan yang sangat inklusif dan universal. Iya. Nabi ingin menyapa kepada seluruh umat manusia bahwa Tuhan kalian itu satu, Allah Akbar. dan kalian itu berasal dari asal usul yang satu, yaitu Nabi Adam. Allah. Seringkali ya, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa di rumah, ini kan kita kaitkan dengan pelaksanaan haji. Betul. Kita melaksanakan haji, berarti kita sudah melaksanakan kewajiban bagi umat muslim. Ya. Pulang, nggak sedikit loh yang kayak gini. Pulang, kalau nggak disebut Pak Haji, suka marah. Atau ada perasaan, mohon maaf ini menertawakan diri sendiri juga ya, atau mungkin ada perasaan diri kita jadi lebih baik dibanding orang lain karena saya sudah melaksanakan haji gitu. Ya. Nah, ini kan bertolak belakang dengan semangat yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter, bahwa haji itu seharusnya setelah kita haji kita merasa nggak ada perbedaan antara kita dengan orang lain kecuali dalam hal ketakwaan. Dan dalam hal ketakwaan sendiri kita juga belum tentu apa kita termasuk orang yang dianggap bertakwa oleh Allah. Iya. Gitu kan gitu. Betul. Yang kita lakukan hanyalah kita bisa berusaha gitu. Itu menarik sekali Mas Iya. David. Menarik dua hal. Pertama, terutama karena kita umat Islam tidak begitu menjiwai spirit ketulusan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu begitu mulia dalam tradisi Islam. Iya. Beliau disebut sebagai Khalilullah, Alhamdulillah. sebagai sahabat dekat Allah, friend of God. Tetapi yang perlu kita teladani dari Nabi Ibrahim adalah keberagamaan yang hanif. Masya Allah. Karena itu fa'akim wajhaka lidini hanifan. Itu memberikan satu penegasan bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk menjiwai, meluruskan
agama kita, Ya. wajah kita Allah. kepada agama yang cenderung pada kebenaran. Masya Allah. Karena itu Hanif itu dalam tafsir Tobari Ya. memiliki makna yang sangat beragam. Ya. Salah satu makna yang ada adalah Hanif dalam makna mustaqim, Ya. Orang yang berada di jalan yang lurus. jalan yang lurus. Ya. Jadi Hanifan itu kita beragama dengan jalan yang lurus itu sendiri. Ya. Tetapi seorang mufasir periode awal Islam Muqatil bin Sulaiman memaknai Hanifan dalam konteks ayat ini sebagai seorang yang mukhlison, Orang yang mukhlis. Ya. Mukhlisin. Orang yang berbuat baik. orang yang ikhlas, Ikhlas. Oh, mukhlis, orang ya. yang mukhlisin. yang punya sincerity, Ya, ya, ya. punya keikhlasan ketika beribadat kehadiran Tuhan, Hanya karena Allah. hanya karena Allah. Karena itu pertanyaan Mas David bahwa orang yang berhaji kemudian pulang dan tidak menjiwai spirit ini, Ya. maka penting sekali untuk menapak tilasi Hanifnya Ibrahim. Allahu Akbar. Hanif Satu- yang diartikan tadi ada dua. Ada oleh dua, para ya. pakar tafsir. Ya. Yang pertama adalah mustaqim, ada berada di jalan lurus yang benar. Ya. Satu lagi mukhlisin. Mukhlison. Orang yang ikhlas di dalam Ya. beribadah. Bahkan saya pernah Ya. dengar juga bahwa itu masuk dalam muhsinin juga katanya. Ya. Orang yang berlaku kebaikan. Jadi Betul, betul. saya bilang oke, nanti kita akan tanya lagi. Jadi muncul pertanyaan lagi Pak, khutbah ya. Khutbah terakhir dari Rasulullah SAW. Di sana tidak hanya dibahas soal itu, Ya. tapi bicara tentang bagaimana menjaga amanah. Betul sekali. Terus di sana juga bicara mengenai riba Betul sekali. dan hal-hal lainnya, termasuk kehormatan orang lain, Betul, ya. Bukan hanya yang beragama kaum muslimin saja, tapi Ya. juga orang yang Berbeda beragama lain, ya. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana kita memaknai Hari Raya Idul Adha ini bukan cuma sekedar ritual, tapi menjadikan diri kita manusia yang lebih baik dan benar-benar menjalankan kehidupan sesuai dengan tuntunan yang dituntunkan oleh pada Nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW. Hanya di sini, di Kasana Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Itu agama yang cenderung pada sikap yang lapang, yang toleran, yang memberikan ruang kebebasan kepada yang lain. Ya. Melaksanakan haji adalah wajib bagi kaum muslimin atau orang yang mengaku beragama Islam jika mampu. Dan saya yakin insya Allah jika kita ada niat, Allah izinkan dan kita akan mampu. Tapi terlepas dari itu adalah bagaimana pada saat setelah kita melaksanakan haji, kita benar-benar bisa hajar, berpindah. Perpindahan dari yang buruk menjadi manusia lebih baik. Gitu. Dan bermanfaat bagi orang banyak. Nah ini yang kadang-kala suka lupa ini. Kita sibuk dengan gelaran hak yang ada di depannya. Tapi lupa dengan menjadikan diri kita bermanfaat. Termasuk tadi, jadi orang yang apa ya? Jadi orang Yesus tidak membeda-bedakan. Tidak merasa lebih hebat, tidak merasa lebih ini. Nah kalau kita balikan pesan dari khutbah terakhir atau khutbah wada dari Rasulullah atau disebut juga khutbah Arafah katanya. Dalam konteks keindonesiaan, apa yang bisa kita ambil ini? Menarik sekali Mas David, terutama adalah kesadaran kita untuk menjiwai tentang pentingnya the basic principle of equality. Oke, basic principle. Jadi prinsip dasar kesetaraan, bahwa kita semua memang diciptakan Tuhan secara setara Ya. dan berhak pula diberlakukan secara setara. Allah. Karena itu dignity kita, kehormatan kita, harkat dan martabat kita adalah yang pertama dan utama. Kita berhak diperlakukan secara setara, Ya. secara adil, dan secara manusiawi. Ya. Itu pertama, yang selalu menjadi panduan kita Ya. untuk hidup dalam konteks yang berbineka tunggal ika. Dan pesan kesetaraan ini memberikan implikasi lebih lanjut bahwa dalam kehidupan sosial, kebangsaan, Ya. kita semua adalah setara. Oke, ini jadi menarik ini Pak Dokter. Kalau kita mengatakan kita ini setara, berarti di dalam konteks kebangsaan, di mana umat Islam adalah mayoritas di Indonesia, ya, berarti Islam sendiri juga mengakui hak bagi orang yang
berbeda agama dengan Islam untuk bisa melakukan ibadah sesuai dengan agamanya dong di bumi Nusantara ini? Ya, itu Spiritnya. pertanyaan yang bagus sekali. Coba bayangkan Mas David ya, Islam ini agama baru. Iya. Sebelumnya sudah ada Yahudi, Iya. sudah ada Kristen. Iya. Sekiranya kebebasan itu tidak ada, Iya. maka Nabi tidak mungkin mampu mendakwahkan agama Islam. Iya. Karena itu kebebasan ini adalah prinsip dasar dalam Islam. Allah. Justru dengan kebebasan ini Nabi memberikan ruang dan juga memperoleh kebebasan untuk menyebarkan agama Islam pertama-tama ke Mekah, tentu dengan tantangan persekusi, tantangan kekerasan, tantangan yang sangat kejam dari Kafir Quraisy. Ya. Tapi di Madinah Nabi berhasil membangun satu peradaban baru. Ya. Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya. Ya. Satu peradaban Islam yang terlampau modern untuk zamannya, kata Robert Bella. Ada piagam Madinah ya di Ada situ piagam Madinah. Piagam Madinah ya di Betul situ. sekali. Orang yang berbeda bukan muslim pun dihormati. Kehormatannya dijaga, hartanya juga dijaga, betul ya, Pak ya? Ya, dan umat Islam itu harus menjiwai spirit ini. Spirit piagam Madinah, spirit haji perbedaan, haji perpisahan, dan juga spirit Quran itu sendiri. Masya Allah. Dan ya saya juga nggak tahu ya, ini saya nggak ngomong berdasarkan data, tapi saya bicara sekarang ini berdasarkan rasa. Karena saya hidup di Jakarta yang masyarakatnya beragam dari saya kecil ya. Sempat juga saya tinggal di luar kota, tapi yang saya rasakan ya dulu sampai sekarang tetangga itu yang beda keyakinan dengan saya, kita saling menghormati, saling menghargai. Pada saat saya sedang Idul Fitri, tetangga kirim kue. Iya. Pada saat dia merayakan hari ibadahnya, gantian kami yang kirim kue ke sana gitu. Nah, artinya hal tersebut bukan berarti seperti yang anggapan orang bahwa Islam itu nggak menghargai perbedaan. Islam itu justru merasa dirinya agamanya paling sempurna, bahkan tidak mau memberikan celah untuk berinteraksi dengan agama lain. Itu jauh sekali anggapan itu, karena yang nggak seperti itu umat Islam ya kan gitu ya. Anggapan yang keliru. Bahkan ada hadis Nabi yang cukup bagus. Ahabbuddin ilallahi al-hanifiyah al-samhah. Yeah. The most beloved religion in the sight of God is al-hanifiyah al-samhah. Allah. Itu agama yang cenderung pada sikap yang lapang, yang toleran, yang memberikan ruang kebebasan kepada yang lain untuk memeluk agama dan keyakinannya. Saya kira al-hanifiyah al-samhah ini penting sekali untuk kita tegaskan, karena itu karakter dasar Islam itu sendiri. Islam bisa berkembang menjadi agama dunia, agama peradaban, dan agama yang dipeluk oleh jutaan, miliaran umat dan manusia. Sampai sekarang terus berkembang. Karena spiritnya yang memberikan toleransi kepada mereka yang berbeda agama dan keyakinannya. Masya Allah. Kita jadi dapat pencerahan ini, Pak Dokter. Saya terharu dengan Pak Dokter Sukidi, dengan ilmu yang banyak yang beliau kuasai. Beliau nggak mau dipanggil Ustadz, jadi saya bingung panggil Pak Dokter aja deh. Pak Dokter, mungkin saya coba untuk jahit ya. Saya coba untuk jahit ini, kita rajut sedikit gitu. Jadi menjadi seorang Muslim itu adalah pertama kita harus menjadi orang yang hanif. Kita itu taat terhadap perintah Allah, tentunya Allah yang ahad ya, dengan konsep tauhid kita. Betul. Tetapi kita juga memberikan celah adanya perbedaan pemahaman, khususnya bagi orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita, kaum muslimin gitu ya. Tetap bisa menjaga hubungan walaupun berbeda keyakinan, berbeda agama gitu ya. Seperti dengan prinsip lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku ya kan gitu. Untuk konteks keindonesiaan mungkin bisa disimpulkan nggak Pak Dokter? Iya, saya kira untuk konteks keindonesiaan saya selalu mengharapkan bahwa kita semua menjiwai spirit kebinekaan itu sendiri. Spirit bahwa Tuhan memang menciptakan kita berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dari segi ras, dari segi bangsa. Bukan karena keturunan, bukan karena kebangsaan, bukan karena asal-usul, tapi karena ketakwaan. Allah. Sementara ketakwaan
hanya Tuhan sendiri yang tahu. Siapa di antara kita yang paling takwa, hanya Tuhan yang tahu. Karena itu spirit yang harus selalu kita junjung adalah sikap rendah hati. Stay humble. Ethic of humility. Kerendahan hati ini yang akhir-akhir ini hilang dari kita, Wajah kita ya. karena seringkali kita berperilaku sombong, berperilaku arogan, dan karena itu kita harus selalu mengingatkan, terutama pada diri kita sendiri, agar kita meneladani pidato yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, meneladani ajaran-ajaran Quran, dan juga meneladani sunnah Nabi. Dengan meneladani Quran dan sunnah, mengikuti petunjuk yang diberikan Tuhan dan sunnah yang diteladankan oleh Nabi, maka kita akan menjadi muslim yang baik. Menjadi muslim yang baik, otomatis menjadi warga negara yang baik. Karena kita berpegang teguh pada ajaran Islam, tapi juga kita diajarkan untuk selalu memberikan tenggang rasa, tepo seliro, sikap respek kepada sesama umat manusia. The tradition of equal respect. Tradisi untuk memberikan respek yang setara kepada semua manusia, ini yang harus selalu kita junjung tinggi. Dengan memberikan penghormatan kepada semua manusia secara setara, secara adil, tanpa pandang bulu. Ya. Allah memerintahkan innallaha ya'muruna bil adli wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ini Allah kalimat ini sering disebut pada saat khutbah Jumat. Betul. Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil. Ya. Adil itu tidak hanya kepada kaum muslimin, tapi juga orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Masya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan semakin banyak orang yang mampu melaksanakan haji. Amin. Dan pulang benar-benar menjadi haji yang mabrur, haji yang tidak merasa dirinya lebih mulia dibanding yang lain, karena kemuliaan hanya milik Allah dan Rasulnya, dan juga bisa benar-benar menjadikan dirinya bermanfaat. Semoga Allah ridho. Terima kasih banyak Pak Duktur. Terima kasih banyak waktunya dan ilmunya. Masya Allah, senang sekali. Mudah-mudahan Pak Duktur diberikan kesempatan dan kesehatan lagi untuk bisa hadir lagi di sini. Amin. Terima kasih banyak pemirsa atas kebersamaan Anda. Saya David Halik undur diri. Semoga kita doakan, semoga saudara-saudara kita yang melaksanakan haji bisa kembali dalam keadaan menjadi haji yang mabrur, dan juga setiap ibadah kita, kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.